Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan sebuah video UAS dari Bu Ocha. Kita akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ilmu pendidikan. Jadi siapa nih yang mau wawancara sini? Saya akan melakukan wawancara dengan saudara Arif dan Ridwan. Ridwan, sini Ridwan. Saya juga wawancara. Oke. Dan satu lagi Yose. Itu lagi Yose, jadi pewawancara. Mau tahu nggak kelanjutannya gimana? Ikutin terus saya ya, oke? Pancasila sebagai pendidikan adalah konsep yang melibatkan pengajaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat, berintegrasi, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pendidikan ini, generasi muda diajarkan untuk menghormati keberagaman, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta memperjuangkan keadilan sosial. Yang kedua, pembentukan karakter. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan beretika. Hal ini mencakup mengembang sikap saling menghormati, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, rasa tanggung jawab, dan semangat kebangsaan. Dengan pendidikan Pancasila, generasi muda akan terdidik menjadi pribadi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Oke. Udah. Selanjutnya, pembentukan karakter. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan beretika. Hal ini mencakup pengembangan sikap, saling menghormati, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, rasa tanggung jawab, dan semangat kebangsaan. Dengan pendidikan Pancasila, generasi muda akan terdidik menjadi pribadi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila mengajarkan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Generasi muda diajarkan tentang sejarah bangsa, semangat persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air. Mereka diajarkan untuk menjunjung tinggi simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lambang negara, bahasa Indonesia, serta menghormati lambang-lambang keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu keterampilan sosial, pendidikan Pancasila juga melibatkan pengembangan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan bermasyarakat. Generasi muda diajarkan tentang nilai-nilai komunikatif yang efektif, kerjasama dalam tim, toleransi, empati, dan menghargai pendapat orang lain dengan keterampilan sosial ini. Mereka dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan masyarakat yang multikultural. Lalu, pemberdayaan masyarakat. Pendidikan Pancasila juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat. Generasi muda diajarkan untuk menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan bermasyarakat. Mereka didorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pengabdian pada masyarakat, lingkungan, dan memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang kehidupan. Terakhir, pendidikan Pancasila sebagai pendidikan formal maupun non-formal memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda dengan pemahaman yang baik tentang Pancasila. Terus menurut apa tuh perbedaan moral anak zaman sekarang sama anak zaman dulu tuh gimana, Pak? Moral anak zaman sekarang itu jauh berbeda karena untuk tingkat nasionalisme lain dalam artian dari akhlaknya juga kurang karena mungkin pendidikan agama juga kurang. Misalnya dalam segi sopan santun terhadap orang tua, terhadap yang lebih tua itu kurang. Misalnya jalan di depan aja terkadang orang dulu pasti, kalau orang Jawa pasti nun sewu atau permisi, ya sekarang kan enggak, hanya lewat ya. Terus kayak bagaimana sih penerapan pendidikan Pancasila tuh buat masa depan atau masa yang akan datang gitu, Pak? Menurut Menurut pendapat Bapak? pendidikan Pancasila tidak
masa depan itu kan kita terapkan dari titik-titik pertama dari satu ketuhanan yang Maha Esa itu pendapat agama dan sampai ke posisi akhir keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu kalau memang benar-benar diterapkan itu bagi pendapat saya ya itu untuk Indonesia akan benar-benar makmur, benar-benar sejahtera, benar-benar adil dan benar-benar demokratis. Ya, makasih ya Pak pengacaranya. Jadi perkenalkan nama saya Yusri Rizal Bikur Rahman. Saya akan mewawancara beberapa orang yang ada di Malioboro perihal pendidikan Pancasila dengan Mbak siapa? Aulia. Aulia. Mbaknya dari mana kalau boleh tahu asalnya? Aku sebenarnya dari Separa. Ya. Aku lagi kuliah di Semarang. Oh, kuliah di Semarang. Oke. Aku mau nanya nih Mbak, kalau menurut Mbak sendiri pentingnya pendidikan Pancasila di perkuliahan ya hitungannya, itu tuh apa biasanya pentingnya? Kalau menurut aku penting ya karena Pancasila sendiri kan sebagai apa ya? Kalau bisa dibilang pedoman gitu kan. Nah, itu. Terus isi-isinya juga kan menurut aku juga penting. Gitu. Gimana lagi ya? Bentar. Kau ngelek ya Mas? It's okay. Terus isi per isinya itu kan penting untuk kita amalkan gitu, untuk kita jalankan sebagai warga Indonesia sendiri gitu. Kalau misalkan melihat zaman sekarang nih kan kadang kan anak muda kan lebih melenceng ya, kayak antara moral ataupun apapun itu. Itu pandangan Mbak sendiri perihal anak-anak bangsa yang belum bisa menaati pendidikan Pancasila sendiri itu gimana tuh? Apakah kayak emang perlu pemahaman lagi di setiap jenjang pendidikannya atau emang dari personal atau malah dari segi lingkungan yang bisa mempengaruhi itu dan bisa mempengaruhi si anak ini tuh jadi tidak menaati nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut aku kan mereka tidak menaati nilai Pancasila sendiri tuh pengaruh yang paling utama lingkungan sih. Lingkungan ya? Iya, kalau menurut aku lingkungan karena mereka kan sehari-hari ada di situ, mereka melihat perilaku orang lain dan bisa jadi mereka mencontoh apa yang ada di lingkungan mereka gitu kan. Jadi menurut aku di pendidikan sendiri kita harus ngasih apa sih pentingnya Pancasila itu biar mereka setidaknya paham gitu, dapat materi dari sekolah, terus harapannya bisa merubah pikiran mereka, bisa merubah perilaku mereka gitu. Jadi mungkin mau minta rate-nya dari 1/10 pendidikan Pancasila buat anak bangsa tuh berapa? 9. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin dari kita itu aja, sekian. Mungkin bakal ada next wawancara di teman saya berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, 3. Ya, sekarang saya akan mewawancarai Mbak di sebelah saya. Perkenalan dulu Mbak, dengan siapa? Dengan Mbak Rina. Oke Mbak Rina, saya Ridwan dari UTY. Di sini saya akan memberi pertanyaan Mbak Rina tentang pendidikan Pancasila. Menurut Mbaknya pendidikan Pancasila buat anak muda zaman sekarang itu penting apa enggak ya Mbak? Menurut saya pendidikan Pancasila itu buat anak muda zaman sekarang itu sangat penting karena itu merupakan ideologi kita sebagai warga negara Indonesia dan juga pendidikan Pancasila itu merupakan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau ditanya penting atau tidak ya menurut saya sangat penting. Untuk kalau penting itu pentingnya gimana Mbak menurut Mbak sendiri? Yang pastinya harus kita pahami lah ya. Kita harus nggak cuma sekedar tahu tapi kita juga harus paham sehingga kita juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita gitu. Untuk rating misal pendidikan Pancasila itu nilainya berapa ratingnya, pentingnya dari 1 sampai 10? Oke, 10 kalau menurut saya sangat penting ya. Sekian wawancara saya bersama Mbak Rina. Terima kasih. Mungkin sekian wawancara dan orasi dari kelompok kita. Saya Yose undur diri. Saya Dia Sejenalu. Saya Ridwan Adi. Saya Arif Eka. Saya Nalan Adha. Thank you buat hari ini dan see you next vlog.